Baiklah, kita akan mulai dengan kita akan bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita untuk berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan di hari yang indah ini. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini, itu semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami boleh rasakan pemeliharaan sepanjang minggu ini bagi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh rasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu peduli buat setiap kami Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang senantiasa layak kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau memberkati kami yang hari saat ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Kau akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Tuhan akan berkarya terus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia Tuhan. Namun kami boleh membawa berkat yang sungguh luar biasa. Oh Tuhan, ke tempat kami masing-masing, urapi setiap kami, berkati kami Tuhan. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah, yang ibadah online, Tuhan akan lawat dengan penuh sukacita sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan roh puji-pujian, roh dengar-dengaran akan firman-Mu. Oh Tuhan, biar kesehatan Tuhan, kesatuan, persatuan itu jadi milik kami, sehingga setiap apa yang kami boleh mohonkan Tuhan, boleh naik ke hadirat Tuhan. Oh Tuhan, mari Kau berkarya Tuhan. Penuhi hati kami dengan sukacita yang baru, penuhi hati kami dengan pujian yang baru ya Tuhan. Oh, untuk mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau memberkati kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang mungkin mengganggu pikiran kami, ibadah kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus Tuhan rumah ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tenteram, oh beribadah, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Yang bersuka kita saya mulai tangannya di atas. Haleluya, kita semua bersuka kita. Tuhanlah kekuatan dan masmur. Hanya
mau selalu berdua, tapi kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, tapi kamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Tuhan, kasih saya Tuhan tak pernah terjadi kita semua, amin. Saya bisa duduk kembali. Kita masih menyembah Tuhan. Lagi sembah.
dari kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menyembah Tuhan.
hormat dan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang mengatur alam semesta ini Tuhan, dan Allah yang mengatur jalan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, untuk segala sesuatu yang telah Kau nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Kau tolong kami Tuhan. Biarlah Kau Roh Kudus beracara di dalam diri kami. Kami dapat Tuhan menangkap kebenaran firman-Mu. Pakai dan merapi hamba-Mu ini Tuhan yang tiada apa-apanya. Kau menguduskan dan melayani. Kau juga menolong Tuhan, berjaga-jaga di depan pintu bibir hamba-Mu, agar hamba dapat menyeberangkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan Yesus saja ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami siap untuk menerima dan menangkap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kami menolak segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami Tuhan menyambut firman hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Silakan duduk semuanya. Apa kabar? Amin. Sehat-sehat semua? Amin ya. Puji Tuhan, dari kita diperiksa suhu badan udah bagus semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong kita ya. Sejauh ini Tuhan tolong segala sesuatunya yang kita butuhkan. Saya percaya nggak ada yang kelaparan selama pandemi ini. Amin. Nggak ada yang nggak makan. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memelihara. Ya, dan saya juga mengucap syukur pada Tuhan. Ya, kalau dulu jarang-jarang beli daging sapi, ya ternyata sekarang makan daging sapi. Dulu sukanya makannya daging ayam. Jadi jarang juga sih sebenarnya. Bisa bikin ayam seekor tuh atau bisa disuir-suir buat berapa hari gitu. Tapi bersyukur Tuhan baik. Ya, Tuhan baik. Saat sekarang ini saudara kita akan membuka firman Tuhan terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10, kitab Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Judul perikopnya sebetulnya mengenai orang Samaria yang murah hati. Tapi saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah hati nurani yang baik dan murni. Hati nurani yang baik dan murni. Saudara, untuk memiliki hati nurani yang baik dan yang murni, Tuhan Yesus berkata tentang mengasihi. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 ini, saudara, itu Tuhan Yesus berkata tentang mengasihi. Ya, mengasihi Tuhan, ya, dan juga mengasihi sesama. Ya, saudara, kenapa Tuhan Yesus ingin agar kita memiliki hati nurani yang baik dan murni itu dengan mengasihi? Karena pusat dari segala sesuatu itu adalah hati. Ya, hati merupakan sumber dari segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi segala sesuatunya sumbernya itu adalah dari hati. Jadi kalau misalnya hati kita baik, semuanya baik. Kalau hati kita jahat, yang luar mungkin jahat juga. Kalau ada kita punya sesuatu yang kita simpan, kepahitan, kekecewaan yang kita simpan, yang keluar itu pasti yang jelek-jelek, yang negatif-negatif. Ya, tetapi jika kita memiliki hati yang baik, ya, sikap kita
perkataan kita, perbuatan kita pasti baik, saudara. Ya, jadi hati merupakan sumber dari segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, untuk memiliki hati nurani yang baik dan murni, kita harus membereskan hati kita, saudara, di hadapan Tuhan juga sesama. Jadi kalau kita ingin memiliki hati nurani yang baik dan yang murni, kita harus beresin dulu hati kita. Ya, kadang-kadang apalagi dalam pandemi sekarang ini, ya, mungkin ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Ya, ada mungkin sedikit cekcok, masalah ekonomi, entah mungkin juga masalah dengan anak, dengan anggota keluarga yang lain, suami istri, atau dengan siapa bisa aja terjadi. Ya, karena apa? Karena mungkin ada masalah di dalamnya. Ya, tetapi kita harus membereskan itu. Kita harus membereskan itu. Ya. Jadi untuk memiliki hati nurani yang baik dan murni, kita harus membereskan di hadapan Tuhan dan sesama, saudara. Bagaimana supaya kita bisa membereskan di dalam membereskan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama? Itu yang pertama adalah kita harus percaya dan mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 ini dikatakan demikian. Ayat yang ke-27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan katakan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Hubungan secara vertikal antara kita dengan Tuhan, saudara kita bisa memberikan waktu kita, perhatian kita, kesungguhan kita, ya, cinta kita, pendirian kita setiap hari kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh ingin membereskan hatinya, ya, supaya murni, supaya baik, itu harus sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Nggak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, udah percaya tapi hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Ya, hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Dia mungkin, saudara. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan, saudara, menjadi patokan buat orang yang percaya supaya bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kalau kita suka berkomunikasi baik dengan Tuhan, punya hubungan baik, punya intimasi, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, hubungan yang secara khusus, yang spesial dengan Tuhan. Bagaimana caranya memiliki hubungan yang khusus, yang spesial dengan Tuhan? Ya, selain kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita suka bersekutu dengan Tuhan, kita suka berdoa, kita memiliki hubungan yang kita belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita harus memiliki, saudara, hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalamnya ada ketaatan, ya. Di dalamnya itu juga ada kasih. Di dalamnya adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Pelayanan yang termasuk di dalamnya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah kita kenal. Kita mengenal siapa Allah kita. Allah di dalam Kristus Yesus, bukan Allah yang tidak dikenal. Ya, kita sudah kenal siapa Allah kita, Allah di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, itu adalah Allah. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu
sehingga mungkin mereka bisa menjadi alam dan menghakimi orang, ya, sehingga mereka merasa diri benar dan orang lain itu salah dan orang lain itu dikatakan kafir. Nah, kita bisa lihat sekarang ini, ya, ada begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya benar, ekstrem, akhirnya mereka menganggap diri setara dengan Tuhan, seolah-olah mereka sudah melakukan firman Tuhan, karena mereka tidak kenal siapa Tuhan. Tetapi kita mengenal Tuhan. Allah adalah kasih. Di dalam Allah ada kasih. Allah yang menciptakan manusia dari suku-suku bangsa, ya, dari setiap benua, ya, warna kulit yang berbeda, ya, dari bahasa yang berbeda. Walaupun mungkin awalnya juga bahasanya cuma satu kali, ya, bahasa apa saya nggak tahu misalnya, bahasa surga, ya, waktu Adam dan Hawa berbincang-bincang dengan Allah di Taman Eden, ya, saya ngerti itu bahasanya bahasa apa, bahasa surga itu, ya. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika zamannya Menara Babel itu, ya, di Babel itu, di Babilonia, berserak-seraklah semua orang dan segala suku bangsa ada, semuanya jadilah kita, ya, semua sampai saat ini. Jadi Tuhan itu menciptakan semua, ya, nggak ada perbedaan. Memang kita berbeda-beda, tetapi Tuhan itu, saudara, yang menciptakan manusia, ya. Dan ada orang yang katanya itu kenal Tuhan, ya, dan mau melakukan firman Tuhan sampai berkata bahwa sebaik-baik kita orang yang percaya kepada Tuhan, kalau bukan di jalannya mereka, kita nggak akan masuk surga. Tetapi kita bersyukur kita kenal Tuhan dan kita percaya Tuhan Yesus masuk surga. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita itu adalah di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita kenal siapa Tuhan kita, pada siapa kita percaya, jadi kita mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk memiliki hati nurani yang baik dan yang murni, saudara, kita harus mengasihi juga sesama. Ya, mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Oleh karena itu firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 ini mengenai perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Itu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyebut seorang Samaria, ya. Samaria di dalam bahasa Gerika disebut Simron, artinya itu pengawal, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Jadi Samaria itu artinya pengawal. Di dalam Perjanjian Lama cukup dikenal, saudara, kota Samaria itu sebagai tempat makam raja-raja, ya, tempat makam raja-raja di Israel, ya, dikuburkan di sana. Dan banyak yang terjadi di Samaria. Ada Elisa yang waktu itu tinggal juga di sana, ya. Ada pengepungan, ada juga mungkin kelaparan juga di sana, saudara. Itu terjadi di Samaria. Saudara, orang Samaria itu juga sebetulnya penduduk Yahudi, penduduk dari orang-orang Israel juga. Tetapi kemudian karena ada hal yang lain, sehingga ada kawin campur, sehingga penduduk dari Samaria itu kebanyakan bukan penduduk, jadi karena kawin campur akhirnya jadi keturunan gitu, ya. Jadi orang-orang keturunan, misalnya, oh ini saya nih, keturunan mana nih? Oh keturunan Tionghoa, katanya gitu. Keturunan mana nih? Keturunan dari mana? Ada begitu banyak orang yang campur, ya. Dari suku tadi kita kenal di sini ibu Ambon dan bapak Ambon, bapak juga ibu Jawa, ya. Ada juga yang mungkin dari Batak, ada dari Jawa, gitu, ya. Jadi saudara, kita ada begitu banyak, ya, di dunia ini keturunan. Nah, termasuk di dalam ini Samaria. Orang Samaria ini adalah bukan penduduk asli katanya, tetapi masih keturunan dari bangsa Israel. Nah orang Israel itu akhirnya, saudara, memisahkan. Oh
Nah, akhirnya mereka seperti dikucilkan, ya. Bukan dikucilkan juga sih sebenarnya, karena memang orang Israel pada waktu itu merasa bahwa kita ini lebih gitu, ya, lebih tulen gitu ya, dibanding orang-orang Samaria. Saudara, penduduk di Samaria itu sebetulnya orang-orangnya banyaknya congkak-congkak, sudah sombong, ya, rusak kehidupannya, juga mungkin jahat, ya. Karena apa? Karena mereka mungkin juga ada yang menyembah berhala, karena kawin campur itu mungkin ada yang bawa sesembahannya gitu ya, sehingga mereka mungkin bisa jadi ikut menyembah kepada berhala, ya, sehingga bangsa Israel juga nggak suka, ya. Saudara, tapi firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus menjadi saksi di Yerusalem, juga di Samaria, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Samaria ini disebut, saudara. Kalau dulu di zaman Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk ke Samaria. Tetapi kemudian Tuhan Yesus pun pernah, saudara, di waktu itu di Sinear, ya, dia bertemu dengan perempuan Sikem, ya, di Sikem itu orang Samaria. Dan wanita itu, perempuan itu bilang, kenapa kamu minta minum sama aku? Aku ini orang Samaria, gitu, ya. Orang Samaria itu nggak berhubungan dengan orang Yahudi, gitu, yang asli, yang tulen loh, gitu kan. Nggak ada, kenapa kamu minta minum sama saya? Nah, Tuhan Yesus sendiri, saudara, akhirnya membuka, ya, jalan buat kita supaya bisa menjadi saksi. Salah satunya disebutkan nama Samaria ini, ya. Kenapa Tuhan Yesus, saudara, ingin saudara menonjolkan, menyebut nama Samaria ini, ya? Ada sesuatu hal yang luar biasa ternyata. Kita tahu bahwa ada suatu kali Tuhan Yesus pernah berkata, ada 10 orang kusta, ya, salah satunya adalah orang Samaria itu, ya. Satu orang Samaria itu, saudara, yang datang kembali ketika sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang sudah dikalirkan oleh Tuhan, itu adalah orang Samaria. Itu kelebihannya, memiliki rasa syukur, memiliki rasa terima kasih, ya. Ya, orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur, ya, dia datang kembali kepada Tuhan dibandingkan 9 orang yang lain. Makanya disebut juga bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa, yang baik, yang bisa diambil dari orang Samaria ini sebagai satu contoh, ya, sebagai satu contoh, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini, saudara, supaya kita memiliki belas kasih. Perhatikan di sini di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke 30 kita mulai baca, ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini bagus, setengah mati, saudara, tetapi disigi sampai mati, ya. Dirampok memang, ya, di sana juga. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria. Jadi ada beberapa orang di sini, orang-orang yang cukup saleh, yang cukup dikenal, yang cukup katanya mengenal Tuhan, itu lewat, cuma bilang, aduh, kasihan, aduh, aku sibuk, saya ada urusan. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Saudara, dalam perjalanan, ya, saudara. Mungkin di dalam perjalanan bisnis kan ada sesuatu hal yang mungkin sangat penting juga. Tetapi orang Samaria ini, saudara, di dalam perjalanannya ini ke tempat itu dan
Dia tidak mementingkan urusannya sendiri, tetapi karena belas kasihan, karena ada gerakan, ada suatu reaksi, ada suatu gerakan yang luar biasa, yaitu belas kasihan, saudara. Tergeraklah ia oleh belas kasihan yang membuat akhirnya ia mengesampingkan segala urusannya, yang membuat dia mengesampingkan segala kepentingan pribadinya. Ia melakukan urusan-urusannya itu, saudara, dikesampingkan dengan dia melakukan urusan menolong orang yang babak belur ini, saudara. Ini orang-orang Yahudi yang babak belur ini seperti itu. Tetapi ditolong tanpa rasa memikirkan, dia siapa itu, ya. Dah apa? Seperti sekarang kan banyak kan orang bilang orang yang sebaik-baiknya udah dibiarin mati juga nggak apa-apa, gitu, ya. Nggak akan masuk surga ini. Percuma nanti orang baik kalau bisa dikatakan seperti itu. Ini ajarannya nggak benar, saudara, ya kan? Orang yang katanya bukan percaya kepada ajaran mereka, katanya percuma jadi orang yang baik, sebaik-baik apapun nggak akan masuk surga. Jadi orang bejat sekalian, jadi orang yang jahat sekalian. Mereka orang-orang yang nggak benar ajaran seperti itu, saudara. Ya. Tetapi di sini, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini harus mengasihi sesama. Orang Samaria ini, saudara, dia tidak melihat kepada suku, kepada mungkin suku bangsa, kepada mungkin agama, kepada mungkin kepercayaan atau apapun, saudara, tetapi dia melakukannya berdasarkan rasa manusiawinya. Dia melakukannya karena dia merasa kasihan. Jadi ada belas kasihan. Iman yang tulus, iman yang murni, iman yang baik, saudara. Ketika dia belajar memiliki hati yang memiliki welas asih, ya, bukannya dibilang syukurin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini, saudara, mengingatkan kita supaya kita belajar peduli kepada sesama. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, kita juga belajar untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, ya. Ketika mungkin ada saudara kita atau tetangga kita atau siapapun, saudara, yang mengalami kesusahan, kita nggak tutup mata, ya. Kita mau melakukan sesuatu hal, ada sesuatu yang memang kita bisa berikan, kita berikan, nggak boleh ditahan-tahan, ya. Saudara, kita harus memiliki belas kasih, ya. Jadi untuk memiliki hati nurani yang baik, untuk memiliki hati nurani yang baik dan yang murni, kita harus memiliki belas kasih, hati yang memiliki belas kasih. Dan kemudian tidak memandang ras, agama, suku, ya. Kita tidak pandang itu dari suku bangsa mana, ya. Kebanyakan kita secara khusus, ya, saya sendiri dari keturunan Tionghoa, keturunan orang-orang Cina, jadi dibilang seperti itu. Itu dari zaman dulu, ya, yang waktu periode itu sampai saat sekarang ini mungkin ada orang yang mungkin masih punya pikiran-pikiran dan mengucapkan tentang rasis, ya, tentang anti Cina. Padahal kita ini orang Indonesia, lahir di Indonesia, ya, dan melakukan segala sesuatu untuk Indonesia juga. Dan kemarin kita sudah melakukan kewajiban, hak kita dan kewajiban kita, ya, untuk mencoblos, ya, waktu pilkada. Menang kalah tidak menjadi masalah, kita doakan siapa yang menang, ya, supaya menjalankan pemerintahan dengan baik, ya, kita kawal dengan doa, ya, puji nama Tuhan, saudara. Jadi kita harus memiliki, saudara, belas kasih dan tidak memandang
dari suku bangsa, dari agama, atau dari apapun juga, ya, dari kelas-kelas mana juga, gitu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir kita akan membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Kita akan baca kitab Ibrani ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang kedua 22. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Ibrani 10 ayat 22. Firman Tuhan katakan apa? 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Biarlah kita memiliki hati nurani yang baik, yang murni di hadapan Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh saudara mau saudara untuk mengasihi sesama kita. Mari saudara kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jikalau saat ini ada begitu banyak hati nuranimu yang mungkin bertentangan, yang mungkin bergejolak juga, mari saudara datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau belajar untuk sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Jikalau engkau juga telah mungkin memandang sebelah mata kepada sesama manusia, mari saat sekarang ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk saya belajar untuk mengasihi sesama, orang-orang yang mungkin dekat dengan kita dan orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Kita diajarkan untuk mengasihi mereka. Kita diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita sekalipun. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang merasa tidak adil, tetapi pengadilan ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu yang adil ada di dalam Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dan kita memiliki hati yang murni, hati nurani yang murni, yang dibersihkan oleh Tuhan, hati yang betul-betul baik. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau memandang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Haleluya. Yesus, syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau.
untuk melihat. Mampukan kami juga untuk mendengar, untuk memiliki kepekaan, untuk belajar mengasihi sesama kami. Bapa, tolong kami Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah Tuhan itu boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segenap diri kami, sehingga kami memiliki hati nurani yang baik dan yang murni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kamu tolong kami Tuhan. Oh Yesus, memberikan kepada kami kemampuan dan kecakapan Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam semuanya ini. Kami boleh belajar menangkap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Supaya memiliki hati nurani yang murni sebagai orang Kristen yang sudah dikuduskan, disucikan hati kita. Mungkin dulu ya saudara, sebelum kita bertobat percaya kepada Tuhan, kita masih memiliki hati-hati pikiran-pikiran yang tidak benar. Tetapi setelah kita dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, kita mengerti firman Tuhan, kita semakin dibersihkan, disucikan pikiran kita. Jadi kita harus belajar, kita harus memiliki hati nurani yang semakin tinggi. Ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat Elisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan. Saya mengundang Bapak Beni untuk maju ke depan memberikan menjalankan persembahan. Mari kembali ke doa. Bapa yang berkata di kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, menggunakan Tuhan Yesus bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, Tuhan. Kami mengasihi Engkau lagi, untuk kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Kami melakukan persembahan itu Tuhan, dan kami melakukan mentaati firman-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa, persembahan kami sehingga boleh menjadi Tuhan berguna bagi rumah ibadah-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Allah itu baik.
memberkati kehidupan kita. Ya, memang meskipun kita sebagai manusia hidup, kita pasti punya masalah, persoalan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan selalu menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Saya bersyukur ya bahwa kita sudah pasang kanopi di depan. Ya, itu sebetulnya kan rencana tahun lalu, tetapi Tuhan tepat pada waktunya Tuhan berikan. Ya, tahun lalu juga kita renovasi menjelang Natal. Natal memang selalu memberi berkat. Kalau kita orang yang percaya, ya saudara, bahwa Yesus lahir menyelamatkan, memberikan damai sejahtera bagi orang yang berkenan, itu betul-betul menjadi kenyataan. Ya, menjelang Natal kita sudah pasang kanopi, ya, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Dan saudara, memang tinggal pasang keramik nih belum, ya, keramik ketinggalan belum. Kita berdoa juga supaya bisa segera dipasang. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, dan kita juga akan renovasi buat kelas sekolah minggu. Kelas sekolah minggu atapnya sudah perlu diganti, ya, perlu diganti. Kita doakan hal ini supaya berjalan dengan baik, dan kita juga berdoa buat acara Natal. Natal kita tanggal 24 Desember, temanya keselamatan yang besar. Ya, di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak masalah, tetapi keselamatan Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Karena Yesus, putranya yang tunggal, datang sendiri dari surga. Ya, tidak ada keselamatan yang lebih besar kalau Tuhan sendiri yang turun tangan. Ya, saudara-saudara, Dia menciptakan kehidupan. Dia menciptakan kehidupan, Dia pasti paling mengerti, paling tahu bagaimana menyelamatkan kehidupan itu. Amin. Kalau pencipta kehidupan datang sendiri untuk menyelamatkan manusia yang hidup, itu pasti selamat. Makanya penulis kitab Ibrani, keselamatan yang besar, keselamatan sebesar itu. Kita bersyukur kita sudah mendapatkan keselamatan yang besar. Nanti pas hari Natal kita akan dengarkan khotbah tentang keselamatan yang besar itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, kita akan bertugas minggu depan tanggal 20 Desember. Pemimpin pujiannya Deborah, pembawa firman Tuhannya Pendeta dari Cimahi. Ya, puji Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat datang buat jemaat yang baru pertama kali datang. Tuhan mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu, Tuhan Bapa di surga, memberkati kehidupan kami, menolong kami di dalam setiap persoalan kami. Bapa, kami membawa setiap persoalan kami, Tuhan, kebutuhan kami kepadamu. Kiranya Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan, di dalam setiap kebutuhannya, memberkati setiap pekerjaannya sehingga berhasil, seperti Engkau menyertai, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan. Demikianlah menyertai Yusuf, menyertai Tuhan Esra, Tuhan, menyertai setiap orang-orang yang percaya kepadamu, sehingga apa yang mereka kerjakan berhasil. Demikian juga Engkau, Tuhan, Allah yang sama. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau juga menyertai umat-Mu pada masa kini. Engkau juga akan menyertai apa yang kami kerjakan, sehingga berhasil mencukupi apapun yang kami butuhkan. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati orang yang bertobat dan percaya kepada-Mu, Tuhan.
Engkau yang memberkati Tuhan kehidupan orang-orang Tuhan yang bertobat, orang-orang salehmu, mengubahkan kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Bapak Tuhan, Engkau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau juga akan menolong Tuhan jemaat-Mu yang sudah usia lanjut. Engkau yang akan menolong mereka, memberikan kesehatan. Tuhan, Bapa di surga, Tuhan memberikan kesehatan. Roh Kudus Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, Bapa di surga, demi nama Yesus. Tuhan, Bapa, rahmat, anugerah, kasih karunia Engkau limpahkan bagi jemaat-Mu Yesus yang sudah usia lanjut. Oh Tuhan, Engkau melindungi mereka, menaungi mereka Tuhan. Bapa di surga, kasih-Mu Kau limpahkan sehingga Tuhan mereka ada dalam keadaan sehat. Kau juga tolong kepada kami, berikan kepada kami hikmat Tuhan, berikan kepada kami kebijaksanaan untuk hidup dengan sehat, untuk menjaga kesehatan kami. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga mau menolong jemaat-Mu Tuhan di dalam pergumulannya setiap hari. Berikan kemenangan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita yang melimpah sehingga dapat menang menghadapi segala persoalan tantangan hidup ini. Bapa, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau akan menolong Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, setiap kehidupan kami, biar kami Tuhan, Bapa di surga, memiliki hati nurani yang murni. Kami Kristus boleh mengasihi Engkau, boleh mengasihi sesama, dan Engkau dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat rencana Natal. Engkau akan menolong Bapa di surga Tuhan. Yesus, kami bersyukur Natal selalu membawa berkat. Oh Tuhan, karena Natal adalah kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat umat manusia. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, layak berkenan, hadir di dalam dunia yang hina dan dosa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur Allah kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati Tuhan hari Natal itu Tuhan. Biarlah Tuhan rahmat anugerah-Mu Kau limpahkan sekali lagi bagi bumi ini, bagi dunia ini Tuhan, bagi setiap orang Tuhan yang mengharapkan keselamatan dari Engkau. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa di surga Tuhan, memberkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan, buat kebutuhan Yesus di dalam gereja ini. Engkau yang mengetahui yang terbaik bagi gereja ini Tuhan, bagi gedung ini. Gedung ini Yesus milik-Mu, kepunyaan-Mu. Bapa, kami bawa semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu, semua kebutuhan ini. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah pemilik Tuhan gedung ini Tuhan. Engkaulah pemilik gereja ini. Terima kasih Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, Engkau yang akan menolong, mencukupi apapun yang dibutuhkan oh Tuhan oleh gereja ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu. Bapa di surga Tuhan, buat pekerjaan Allah. Kami percaya Tuhan, Tuhan Bapa di surga, Engkau selalu memperhatikan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang akan menolong, biar Tuhan pekerjaan Tuhan semakin maju, semakin bertumbuh Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang akan Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh Bapa di surga, di tengah jemaat-Mu ini Tuhan, memberkati Tuhan Bapa setiap kebutuhan dari jemaat-Mu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, buat pekabaran Injil, buat pemberitaan Injil. Biar pekabaran Injil Tuhan disertai Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan Bapa di surga Tuhan, buat pilkada yang sudah berlangsung dengan baik Tuhan pada tanggal 9 Desember yang lalu, sehingga Tuhan Bapa di surga Tuhan, semuanya Tuhan aman dan Tuhan dan lancar semuanya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tolong bangsa dan negara kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Naungi dengan kasih karunia dan rahmat, naungi dengan keamanan Tuhan, berikan Tuhan kedamaian. Oh Bapa di surga, di setiap pelosok negeri Yesus Kristus, berikan kedamaian, berikan keamanan, berikan kerukunan. Oh Tuhan, setiap ada persoalan-persoalan Tuhan
Tuhan di setiap tempat Tuhan, Engkau yang akan menolong aparat keamanan Tuhan dapat mengamankan semuanya Tuhan, sehingga Tuhan Bapa di surga, Yesus Kristus, negara ini tetap aman Tuhan, di dalam Allah Yesus perlindungan-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, Kau mau tolong Tuhan, lindungi bangsa dan negara kami, lindungi bangsa dan negara kami Kristus, lindungi bangsa dan negara kami Allah Bapa di surga Tuhan, dari orang-orang yang berniat tidak baik, orang-orang yang picik, orang-orang yang hatinya sempit Tuhan, yang hanya memikirkan untuk dirinya sendiri Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan tolong Tuhan Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa Tuhan, buat setiap orang yang ada di dunia ini Tuhan Bapa, Engkau mengasihi setiap orang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Engkau mengasihi dunia ini Tuhan, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal mati di Golgota bagi dunia ini. Bapa di surga, selamatkan dunia ini. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi setiap orang Tuhan, menolong mereka di dalam setiap persoalan mereka, di dalam kesulitan mereka, jamah hati mereka Tuhan. Berikan pengharapan bagi mereka bahwa ada pertolongan, ada jalan keluar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, ada jalan keluar. Bebaskan mereka dari tipu daya iblis, oh Tuhan, yang membodohi mereka. Bebaskan mereka dari keputusasaan. Oh Yesus Kristus, biar rahmat anugerah-Mu Tuhan sekali lagi dinyatakan bagi setiap orang di bumi ini. Bapa di surga, belas kasihan Allah menjamah mereka, menolong mereka Tuhan, menyelamatkan mereka, biar mereka boleh datang Allah kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada keselamatan, ada sukacita yang besar. Ubahkan hati setiap orang Tuhan, biar mereka boleh percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Kau pimpin kami, sertai kami Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada-Mu Bapa, baik dengan sengaja maupun tidak. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa